Pak Mahe duwe. Tarik ke Pak Mahe. Iya, mek 3 aku. Aku lupa. Aku sih mau komunikasi bisa gratis untuk video. Multimedia animasi, musik, kalau itu gratis untuk video. Multimedia animasi kalau tak buka dulu ya. Halo, selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Sugeng siang, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Siang ini kita akan mengadakan acara pembukaan kelompok bidang minat. Nanti ini kita masih menunggu Pak Adnan, masih mempersiapkan segala sesuatunya. Harap bersabar. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah.
Oke, sepertinya Pak Adnan sudah siap. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Senang sekali bisa bertemu di ruangan virtual ini. Ya, memang kondisinya harus seperti ini. Sebenarnya ingin sekali kita bertatap muka, mengumpulkan teman-teman semua, sharing-sharing. Tapi ya, bagaimana lagi? Harus bersabar. Sambil berdoa, semoga keadaannya bisa segera membaik. Baik, agenda siang ini adalah pemaparan tentang kelompok bidang minat, ya, meliputi kelompok bidang minat dari SI, MITI, dan DKV. Semoga semuanya sudah paham ya ada kegiatan ini. Makanya kemarin kita melakukan sedikit riset kecil ya, banyak yang belum tahu masalah bidang minat ini. Nah, yang belum tahu ya, terus bagus banget bisa hadir, jadi bisa tahu apa kelompok bidang minat ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, untuk memulai pertemuan siang kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Amin, dapat diakhiri. Oke, Pak Adnan sepertinya sudah siap. Bisa open mic, Pak Adnan. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Adnan. Oke. Bentar ya, saya share dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, di Stiki Malang itu ada namanya kelompok bidang minat. Jadi istilahnya kelompok belajar terkait dengan topik tertentu gitu ya. Di sini ada dari Prodi Sistem Informasi, Manajemen Informatika, kemudian Teknik Informatika dan Desain Komunikasi Visual. Ini ya slide-nya tadi ya. Oke, kalau di dari Prodi Sistem Informasi dan Manajemen Informatika itu ada Web Programming, Project Management dan UI UX. Nah ini kebetulan yang mengasuh ini saya ya di SI dan Manajemen Informatika. Kemudian ada di Teknik Informatika ada Mobile Programming sama Game Development. Yang mengasuh adalah Pak Arif. Kemudian di DKV ada 3, ada komik dan ilustrasi, kemudian desain grafis, kemudian foto dan video. Nah ini yang mengasuh adalah Pak Zaki Ramadan. Nah, terkait ada yang ini bukannya. Oke, ini untuk mungkin yang baru gabung ya. Ini untuk link grup WhatsApp-nya di kelompok bidang minat di Stiki ya. Silahkan nanti diakses. Ntar saya kopikan di ini kali ya. Bisa nggak ini?
Apa? Oke, itu ya di chat ya ininya apa link grup WhatsApp-nya, silahkan join. Terus apa lagi ya? Oke, terkait jadi kenapa sih sebenarnya ada kelompok bidang minat ini ya? Jadi sebenarnya untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk belajar lebih ini ya. Lebih dalam, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi dibuatlah kelompok bidang minat ini. Kemudian untuk bidang minat ini, ya, ini ketika kalian mengikuti atau aktif selama 2 semester atau istilahnya mendapatkan 2 kali sertifikat keaktifan, itu kalian bisa sebagai syarat untuk mendapatkan nilai A pada tugas khusus ya. Mungkin kalau yang semester sebelumnya ini ya contohnya ya. Nah, ya. Bentar ya. Research. Ya. Oke, di prodi informasi dan apa? Sistem informasi dan manajemen informatika, kebetulan saya yang pegang, cuma itu boleh semua ini ya, maksudnya lintas prodi sebenarnya. Cuma dalam sisi pelaporannya ada di prodi SI gitu. Cuma kalian bisa boleh ikut di semua lintas bidang di sini. Contohnya misalkan desain UI UX ini ya, yang sudah dapat sertifikat kemarin, sertifikat keaktifannya nanti seperti ini ya. Jadi selama misalkan 2 semester ya ini nanti akan dapat dua sertifikat seperti ini gitu ya. Nah itu sebagai syarat untuk mendapatkan poin A pada mata kuliah tugas khusus. Nah untuk nah kalau kemarin itu kita memang ada banyak rangkaian kegiatan ini ya, kegiatan workshop dan webinar. Nah untuk semester ini kita kurangi ya, untuk satu kelompok bidang minat itu ada satu istilahnya workshop ini ya, kelompok bidang minat ya, beda dengan workshop akademik ya. Jadi ada jadwalnya itu, misalkan di sini untuk yang prodi DKV itu ada di tanggal 11 nanti itu animasi 2D. Kemudian yang keempat PM itu ada Laravel nanti di tanggal 25. Kemudian yang KBM mana lagi ya? Ada game tanggal 16 Oktober. Ya pokoknya nanti akan saya bagikan ini jadwalnya. Jadi untuk kelompok bidang minat kalian nanti wajibnya adalah mengikuti satu kegiatan webinar ini ya. Cuma nanti kita nggak hanya mengikuti webinar aja gitu ya. Jadi kita akan coba mengerjakan sebuah proyek tertentu gitu ya. Jadi misalkan nanti kita kan ada banyak nih istilahnya kelompoknya di sini ya. Ada web programming, project management, UI, mobile game. Nah ini nanti coba di minggu depan kita rumuskan, nanti kita akan mengerjakan project apa saja ya. Jadi mungkin dari yang web programming dia akan join dengan yang project management sama UI atau sama mobile, dia akan mengerjakan satu project apa gitu ya. Nah proses pengerjaannya ini sudah kita jadwalkan, itu nanti akan ada
14 pertemuan di hari Jumat sore, ya. Di jam 3:30. Nah, ini laporan progresnya nanti seperti apa gitu ya di tiap minggunya proses pengerjaannya. Nah, itu untuk nanti untuk keaktifannya. Saya harapkan nanti semua mahasiswa tergabung sih di proyek ini. Jadi proyeknya nanti nggak akan sedikit gitu ya, cuma 1 atau 2 proyek. Ini kan kalau jumlahnya itu mahasiswanya bisa ada di satu web programming itu ada ratusan kalau nggak salah ya, ada ratusan mahasiswa. Nah itu nanti bisa terbagi-bagi di beberapa proyek. Proyeknya datang dari mana? Nah, proyeknya nanti kita coba diskusi ya, kita coba solving sesuatu lah. Misalkan tentang apa ya? Apa kira-kira? Misalkan mau digital marketing apa gitu ya. Nah itu coba kita siapkan nanti mulai dari websitenya, kemudian manage konten-kontennya. Nah itu seperti apa? Kemudian bikin interface untuk aplikasi mobile atau websitenya. Untuk yang mungkin untuk yang foto video, nah nanti untuk ngambil produk dari si kliennya itu nanti seperti apa gitu. Jadi nanti kolaborasi, jadi proyeknya nggak hanya di satu kelompok bidang minat ini gitu ya. Jadi semuanya akan berkolaborasi, bisa 2 atau 3 ini, atau bisa semuanya di satu proyek, itu boleh nanti ya. Itu ini banyak yang dari luar. Oke, mungkin itu dari saya, dari Pak Arif atau Pak Zaki ada. Oke, Pak Adnan, untuk acara kita ini harinya apa aja ya Pak Adnan? Untuk harinya kita di hari Jumat saja Pak Zaki. Oke, terus untuk teman-teman ini kan pengen ikut gabung, atau boleh nggak gabung lebih dari satu komunitas kelompok? Boleh digabung di beberapa ini. Kalau lintas prodi boleh? Lintas prodi boleh juga. Oke. Jadi buat teman-teman yang DKV pengen belajar tentang manajemen, ya bisa gabung ke kelompok manajemen. Teman-teman dari SI, MI yang pengen tahu video bisa gabung ya. Oke, silakan yang sudah hadir mungkin bisa absen untuk kegiatan kita hari ini ya. Nama sama NRP-nya di chat. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan juga dipersilakan ya, open mic. Tes. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum Pak, nama saya Muhammad Azhari dari DKV. Saya mau tanya yang tadi itu kan kalau misalnya lintas prodi kan bisa Pak ya. Tapi kalau misalnya untuk yang kelas spesialnya nanti sertifikatnya masuk enggak Pak? Masih lintas. Oh, jadi untuk sertifikatnya itu per kelompoknya gitu. Jadi ya tetap aja lintas prodi juga bisa dipakai. Yang penting per kelompok bidang minatnya itu. Kamu misalkan aktifnya ternyata kamu dari DKV. Iya. Dan kamu aktif di programming. Ya nanti kamu sertifikatnya dapat yang di programming dan itu juga bisa dipakai gitu. Oh, nanti berarti masih diterima gitu Pak ya untuk Masih kelas diterima. spesialnya. Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, ini jadi untuk sertifikat aktifan itu nanti
masing-masing prodi, jadi TI, DKV, itu punya standar sertifikat yang sama gitu ya. Jadi jangan khawatir, misalkan teman-teman dari DKV ngambil KBM dari prodi lain, itu juga pasti akan diambil. Gitu ya, karena kita juga sudah koordinasi dengan Sekprodi sebagai penilai tugas khusus gitu ya. Jadi sudah bisa memfasilitasi untuk teman-teman mengikuti KBM lintas prodi. Oke, memang untuk semester ini memang kita agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita banyak sekali ini ya workshop ya. Nah, setelah kita evaluasi, kita coba rumuskan kembali. Nah, ini kita arahkan nanti mahasiswa itu by project per semesternya. Nah, proyeknya nggak usah ada yang terlalu ini ya yang terlalu besar ya, bikin e-commerce kayak Tokopedia itu ya enggak juga. Ya cuma mungkin kelompok kecil berapa orang gitu ya, 5-10 orang kita mengerjakan website untuk SMP atau sekolah dasar atau SMA mana gitu ya, contohnya seperti itu. Kemudian misalkan ada UMKM di tempat kalian, kelihatannya sudah maju cuma belum punya misalkan sosial medianya nggak ada, kemudian websitenya belum ada, nah itu bisa dibuatkan di situ, bisa jadi bahan untuk proyeknya. Jadi keaktifannya nanti adalah kalian tergabung di proyek yang mana dan selesai atau tidak. Ya kalau saya lihat-lihat sih 14 kali pertemuan ya, jadi insya Allah selesai sih. Kayak ini kan berkelompok juga kan, nggak sendiri-sendiri. Pak mau tanya. Ya, silakan. Nah, ini untuk tugas khusus itu apa untuk KBM ini minimal 2 Pak? Kalau nggak salah kemarin pernah ada katanya harus ikut 2, apa cuma 1 Pak? Maksudnya gimana? Bentar. Untuk apa itu persyaratan tugas khusus untuk biar dapat nilai A itu minimal untuk ikut KBM itu berapa kali Pak? Maksudnya apa cuma 2 kali tapi itu di dalam KBM yang sama atau berbeda? Kalau nggak salah kemarin lihat itu ada harus ikut 2 KBM. Oh, kalau KBM-nya sebenarnya 1 saja Mas. Jadi misalkan kamu ikut di web programming ya, contohnya seperti ini. Kamu ikut di web, kemudian di web itu ada kegiatan apa? Kegiatan yang akan kita lakukan misalkan ya, ini hampir sama sih semua kelompok bidang minat. Jadi yang web itu nanti ada 1 kali workshop ya. Berarti kalian harus ikut ini workshop 1 sama ikut yang project ini. Gitu. Berarti cuma 1 Pak ya, cuma apa itu kegiatannya diikuti semua gitu Pak? Kegiatannya diikuti semua, jadi nggak harus 2 kelompok bidang minat, jadi ikutnya cukup 1 aja. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi istilahnya ikut kajian atau yang workshop ya, sama ikut yang project gitu. Di dalam 1 KBM ya, misalkan KBM foto video, jadi harus ikut workshopnya foto video sama ikut projectnya foto video gitu. Iya Pak. Ya, itu mungkin yang dimaksud 2 itu Mas. Maksudnya nggak hanya ikut workshop, tapi juga ikut pembangunan projectnya gitu ya. Jadi 2-nya itu. Tapi dalam 1 KBM. Nggak harus KBM. Baik Pak, terima kasih. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi.
Oke, di kafe ini ada perubahan ya. Jadi kalau semester kemarin itu ada 5 KPM, ada musik digital sama animasi multimedia kalau nggak salah. Untuk semester ini kita coba mempatkan karena memang biar nggak terlalu berat dan nggak terlalu terpecah konsentrasinya. Jadi tapi kalau misalnya ada teman-teman yang masih tetap berkeinginan, mungkin juga tetap gabung. Seperti kalau musik digital itu bisa masuk ke foto video, ya bisa masuk ke foto video. Kalau animasi multimedia itu nanti bisa masuk ke ilustrasi atau mungkin ke desain grafis. Gitu. Silakan join aja ke link WA yang sudah ditaruh di komen sama Pak Adnan. Coba dulu masuk ya. Siapa? Oke, ini udah beberapa sudah kelihatan ada yang masuk. Ya, kalau dari saya dari TKV, tadi jadwal ini sudah di-share sama Pak Adnan. Itu sebenarnya jadwal yang sudah kita rencanakan, tapi perubahan sangat memungkinkan terjadi. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang punya keahlian atau mungkin sedang melakukan riset penelitian atau mungkin sedang membuat karya, itu bisa minta waktu ke kita disampaikan ke Pak Adnan, Pak Arif atau ke saya. Pak, saya minta waktunya untuk sharing karya saya, sangat dipersilakan. Jadi seperti teman-teman saat ini ada yang sedang presentasi untuk final LIDM-nya. Ini nanti mungkin akan kita minta waktunya untuk sharing ke teman-teman gitu loh. Bagaimana proses berkaryanya, bagaimana cara kok bisa sampai ke tahap seperti ini. Nah, ini akan kita minta biar bisa menularkan habit positifnya. Terus juga kemarin juga kita rencana untuk teman-teman yang sudah selesai PA dari kakak-kakak tingkat kalian juga bisa sharing di KPMI gitu ya. Jadi monggo aja kalau ada yang punya ada sesuatu yang ingin di-sharingkan, misalnya kayak project, itu silakan bisa aktif di WA, disampaikan di WA, Pak ini saya pengen misalnya yang dari ilustrasi, saya ada kampung saya kepingin di mural misalnya, ya monggo aja gitu loh. Kita akan coba pikirkan dan sangat memungkinkan kita kerjakan bareng-bareng. Oke, begitu. Oke, khusus untuk KPM Game Development gitu ya, itu merupakan KPM yang tidak bisa berdiri sendiri, meskipun secara redaksional itu ada di bawah program studi teknik informatika, tapi KPM itu merupakan KPM irisan gitu ya, antara prodi DKV dan juga prodi DI. Nah, pembagiannya sudah jelas. Kalau teman-teman dari DKV pastinya urusannya dengan pembuatan aset visual gitu ya, entah itu animasi, ilustrasi, kemudian misalkan storyboard gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk teman-teman dari program studi teknik informatika tentunya yang bagian programming di Unity-nya gitu ya. Nah, misalkan kemarin output dari KPM Game Dev ini adalah membuat game dengan judul Invasion Rush gitu ya, yang kita ikutkan ke Masti. Nah, itu ada pentolan untuk si Suhendra gitu ya. Jadi komposisinya kemarin 2 orang mahasiswa DKV dan 1 orang dari mahasiswa teknik informatika gitu ya. Kemudian output lain yang bisa dirasakan teman-teman ketika mengikuti KPM ini saya izin present sebentar ya Pak. Ini contohnya juga bisa menghasilkan artikel jurnal gitu ya. Sudah kelihatan ya Pak. Nah, jadi contohnya misalkan ini gitu ya. Ini saya dengan tim dosen dan juga tim mahasiswa gitu ya. Jadi dengan judul rancang bangun aplikasi e-commerce untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Ini saya, Pak Tan dan Pak Bagus, kemudian mahasiswanya adalah Suhendra dan juga Azrul gitu ya, dari program studi DKV untuk pembuatan UI UX-nya gitu. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak sekali yang didapat teman-teman. Misalkan nanti dari produk itu mau diangkat ke skripsi juga bisa gitu ya. Tapi yang jelas kalau itu kan pengerjaannya secara individu. Nah, tinggal nanti dibagi saja.
apa namanya skop-skopnya untuk masing-masing lembaga. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya mau menambahkan lagi ya. Jadi kalau di kegiatan kita yang nanti akan berlangsung setiap Jumat sore, gitu ya, setiap minggunya. Jadi mulai minggu depan kita sudah mulai ini kegiatannya. Nah, di situ nanti juga akan ada seperti yang bilang Pak Zaki tadi ya, mahasiswa yang sudah sidang TA itu akan coba memberikan ini ya, apa namanya Pak, sharing gitu ya, sharing tentang proses pengerjaan tugas akhirnya ya, mungkin kendalanya seperti apa yang dibuat, jadi supaya bisa ini apa ya, buat belajar juga buat teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, proses pengerjaan TA itu seperti apa sih, kendalanya apa, nah, nanti bisa digali dari situ. Mungkin kalau mau dilanjutkan ke judul TA, nah nanti seperti apa proyek-proyek itu. Tuh. Nah, mau nambahkan juga, jadi memang KPM ini sebenarnya melengkapi satu sama lain gitu ya. Jadi misalkan di teman-teman di KPM itu jago-jago desain gitu ya, tapi misalkan teman UX contohnya gitu ya, kan pasti di desain bagus-bagus tuh di DKP, tapi untuk proses coding HTML atau CSS-nya kan kesulitan gitu ya. Nah, harapannya dengan ikut KPM di web programming, misalkan teman-teman dari DKP itu juga bisa melengkapi skill-nya gitu ya, menyempurnakan skill-nya. Jadi nggak hanya di UI UX toh, nah jadi bisa semakin punya pengetahuan yang kompleks gitu ya. Kemudian misalkan nanti teman-teman dari TI ingin memfoto produk atau memvideokan produknya, tapi belum punya kemampuannya, belum punya knowledge-nya, itu juga bisa gabung ke KPM foto video. Jadi sebenarnya fungsinya si KPM ini sebenarnya banyak sekali gitu ya, bisa lari ke lomba, bisa lari ke artikel penelitian, bisa lari ke pengetahuan, bisa dibuat untuk inisiasi TA-nya juga bisa, dan banyak lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa. Untuk linknya sudah dicoba masuk ya. Ini kalau ada kesulitan tolong nanti disampaikan. Mungkin Bapak-Bapak koordinator bisa menaruh nomor WA-nya di kolom komentar. Bisa. Ada pertanyaan dari Prodi TI, SIMI, DKV, silakan sebelum diakhiri. Kalau di poinnya itu, kalau misalkan ikut workshop ya, itu kalau nggak salah 4 ya, kita cuma ada 1 kali workshop nanti ya, workshop untuk di workshop KPM aja loh ya, workshop untuk masing-masing kelompok ini, masing-masing kelompok itu ada 1 kali workshop, itu poinnya 4. Nah, kalau poinnya sih memang ini ya, mungkin kecil. Cuma ini sebagai syarat utama kalian mendapatkan poin A. Gitu. Cuma kalau di
rangkaian kegiatan yang di sticky ya, coba saya share lagi ya. Oke, sudah kelihatan belum? Oke, bentar ya. Salam, bentar. Ya. Oke, kita coba breakdown dulu dari yang pertama di sini. Di sini yang misalkan yang dari DKV ada animasi 2D, itu juga ada poinnya kalau ikut ya. Ini ada setiap kegiatan yang kita lakukan di sini itu ada sertifikatnya ya. Mulai dari workshop ini. Jadi ada tiap minggunya ini ada ya. Pokoknya tiap minggu itu sebenarnya ada kegiatan yang bisa diikuti. Kalau misalkan mau mencari poin untuk yang tugas khusus ya dari workshop ini gitu ya. Gitu. Mungkin ada yang kuliah tamu gitu kan. Nah, kalau kuliah tamu itu kan poinnya ini apa namanya? Nasional ya. Atau kalau nasional poinnya kayaknya lebih dari 4. Gitu. Untuk yang sifatnya di lingkungan sticky itu poinnya kalau nggak salah 4. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi nanti kita dari bulan Septembernya, September, Oktober, November, Desember itu juga ada, jadi sampai bulan Desember. Setiap minggunya di sini itu yang di jam 15.30 ya, setiap sorenya itu nanti ada istilahnya pengerjaan proyeknya, diskusi dan laporan proyeknya gitu ya. Kemudian ada yang mahasiswa yang sharing tentang skripsinya, ada beberapa nanti akan ada, jadi kita bisa belajar dari situ ya, ngerjaan TA-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau di total itu ada berapa workshop Pak Arif? Oh iya, jadi mungkin ada 33 workshop ya. Kalau dikumpulkan nilainya tinggal dikali aja nih. Ini untuk satu semester ya, satu semester. Itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, pertanyaan. Okta, Medila. Nah, Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Pak Arif, Pak Adnan. Nanti setiap acara yang akan kita selenggarakan, kita usahakan ada flyernya sehingga bisa memuat link yang bisa dibuat join. Itu sudah cukup Pak Adnan, Pak Arif? Sampun Pak, cukup. Oke, gitu teman-teman. Pertemuan perdana hari ini. Oke, sebelum kita akhiri ya, untuk ke jadwal kita minggu depan, itu kita di jam 3 ya. Itu yang kita sifatnya diskusi bebas seperti ini ya. Jadi nanti kita coba kalian gali dulu ya. Pak, saya ada proyek ini nih, saya butuh berapa tim untuk foto, untuk video, atau untuk website. Nah, kalian silahkan minggu depan mengusulkan itu ya.
atau sudah punya tim sendiri yang akan mengerjakan, nah itu boleh minggu depan kita sharing-sharing dan kita bahas. Ya, itu. Mungkin itu Pak Zaki, sudah. Baik, terima kasih Pak Adnan atas penjelasannya tentang rencana ke depan kelompok mahasiswa ini, kelompok bidang minat. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam forum ini. Semoga ke depannya kita bisa aktif, bisa mendapatkan manfaat dari KBM ini dan mendapat yang diharapkan dalam KBM ini. Baik, itu saja. Mohon maaf kami sampaikan jika ada yang kurang jelas atau ada kesalahan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, dapat diakhiri. Yang belum absen, silakan mengisi absen di kolom komentar ya. Ya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akhiri forum ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aja.